Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pada hari ini Titiang bersama semeton niki. Beliau adalah Pak Ngurah Rainata. Titiang pas kebetulan ada di seputar niki ring di jalan Tandular kan itu sambil ngopi ria niki santai-santai. Ini acaranya tidak direncanakan, tetapi dia terjadi pada hari ini. Saya bertemu beliau. Iseng kita membicarakan tentang budaya leluhur Gamo Tirta, Gamo Hindu Bali, warisan budaya leluhur kita. Tanya-tanya Tuan Haji. Sedikit kata Tuan Haji, sekapur sirih niki ini perjuangan Titiang Tuan Haji memantau ternyata terus niki. Perjuangan Titiang ring PHD pemurnian inayang makin ijian napilan galang apadang pemargi sana itu dados dengan bahasa Indonesia tuh. Tapi kira-kira ini Resto Bali ini Nusantara yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, rawat ini. Inayang, aduh, pakai bahasa Indonesia dengan nabi. Sesungguhnya seperti tadi nih Kang ya. Menurut Titiang yang Titiang tahu itu kan baik itu di Jawa Barat, baik itu di Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, memang ada leluhur-leluhur kita sudah mengkonsepsi ilmu-ilmu yang sangat luar biasa mulianya. Jadi pemikiran-pemikiran leluhur kita itu sudah mengapresiasi alam, sudah mengapresiasi air, pohon, binatang. Jadi dikonsepsilah berdasarkan interaksi antara alam dengan manusia ini, sehingga melahirkanlah konsepsi-konsepsi yang kemudian sudah kita pahami sekarang. Ya. Jadi itu adalah hasil interaksi antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sudah dari dulu nih, dari leluhur kita. Kita sudah nami nih. Ya. Ilmu-ilmu kemuliaan yang luar biasa. Yang patut kita syukuri sesungguhnya berdasarkan konsepsi-konsepsi ide-ide leluhur kita itulah terbukti baik itu alam dan manusia Bali pada khususnya itu kan bisa dibilang sangat berbeda dengan pulau-pulau lain, peradaban-peradaban yang ada di dunia lain, ya. Baik itu Eropa, Amerika. Di sini kekagetan orang asing itu kalau datang ke Bali itu kan begitu menginjakkan kaki di airport, keluar ke jalan, dia lihat canang di jalan, itu sebuah kekagetan. Ya. Tidak ada di tempat lain. Iya. Betapa mereka itu dikagetkan dengan ada budaya yang mengapresiasi bukan hanya manusia saja yang diapresiasi, tapi juga alam itu. Trihita Karana. Jadi ini sebuah konsepsi luhur dari para leluhur kita yang sesungguhnya kita tinggal rawat saja. Kalau importasi dari pemikiran konsepsi lain lagi yang ada di seluruh dunia, karena berapa ada manusia sekian juga ada konsepsi sesungguhnya. Cuman konsepsi mana yang akhirnya bisa membawa baik kesejahteraan terhadap manusianya maupun kesejahteraan buat alam itu menurut saya. Kalau menurut Haji, ini pemargi atau jalan bagaimana konsep-konsep dunia yang sudah terakomodasi dalam suatu aliran yang mengafiliasi aliran-aliran kerohanian, aliran apapun itu yang masuk ke Indonesia ini, kira-kira bagaimana tentang doktrin apapun sampai dia bisa mendoktrin orang-orang yang sekarang ini, tetapi orang dulu nggak bisa didoktrin. Bagaimana orang dulu mencintai adat budaya leluhurnya luar biasa sampai sekarang, tetapi kenapa orang-orang yang sekarang ini yang kelas-kelas intelektual gitu loh, kenapa bisa terpengaruh oleh ajaran luar? Ya, sekarang kan menurut Titiang sih, Diki. Jadi menurut Titiang semua berawal dari dialektika pikiran. Jadi pikiran
menghasilkan sebuah konsepsi. Nah, cuman kita pahami manusia yang IQ 70 akan didoktrin oleh yang IQ 90, yang IQ 90 didoktrin oleh 120 kan demikian. Cuman dalam zaman pragmatis sekarang ini kan lupa akan bukti yang sudah terjadi berabad-abad ya. Gitu. Bukti yang terjadi berabad-abad itu dengan konsepsi leluhur kita ini seluruh dunia mengagumi Bali. Ya. Ya. Gitu. Seluruh dunia mengagumi Bali, kita sudah diringankan beban pikiran kita sesungguhnya. Ya. Karena kalau itu dikembangkan, akhirnya kembali kepada Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu acintya, tidak terpikirkan. Memikirkan kembali yang tidak terpikirkan kan memang hal yang tidak baik, tidak enak. Jadi mana konsepsi yang sudah terbukti itu saja, terbukti membawa kesejahteraan bagi manusia dan Ajaran leluhur kita sekarang ini. iya. Gitu. Nah, kalau misalnya aliran-aliran pemikiran itu, ya itu yang seperti yang Bau sampaikan, itu diproduksi oleh pikiran-pikiran orang juga yang akhirnya mendapatkan kekaguman, akhirnya mendapatkan pengikut. Ya, ya. Kemudian boleh saja mengajak-ngajak orang, tapi sebagai orang yang mengajak itu loh yang harus bertanggung jawab. Ya. Seperti Tiang aja, kirim ke Karangasem. Sebenarnya yang mengajak itu yang bertanggung jawab terhadap yang diajak. Apakah setelah Tiang ajak ke Karangasem kemudian kelaparan atau bagaimana? Sesungguhnya orang itu yang bertanggung jawab. Sekarang leluhur kita sudah mengajak kita seperti ini dan terbukti membawa kesejahteraan batin gitu. Dan dikagumi dunia. Iya, mengapa kita lagi itu mengadopsi betul. lagi aliran-aliran luar kan Iya. itu. Dan justru yang kena ini banyak orang kalangan orang-orang Justru intelektual kalau loh. bisa, bagaimana kita mendoktrin orang luar supaya mengadopsi budaya Bali ini ya. adanya Budaya Nusantara ini tuh. apa namanya penghargaan kita terhadap pohon, saputin, ya. si ini Gunung dihargai, laut, spring istilahnya, Ya. kemudian air, api, udara, ya, kemudian binatang pun, ya. bahkan keris pun, Ya. itu kita semua hargai karena Bukan kita nyembah itu kan gitu. Sesungguhnya itu kan berasal dari materi menghasilkan energi, energi menghasilkan frekuensi. Itu kalau konsepsi itu universal, jadi manapun terjadi. Cuman energi mana yang akhirnya membawa energi yang baik? Betul. Berarti apapun konsep yang sudah didesain oleh leluhur kita, harga mati harus dipertahankan kan? Iya, dan bila perlu kita kembangkan ke Ukraina, ke Rusia, gitu, supaya orang-orang sana juga bisa menghargai Allah, menghargai ibu pertiwi, betul. menghargai air Betara Wisnu, gitu. Mereka sebenarnya Tuhan kan nyuruh, kamu manusia, kamu hiduplah di kulit bumi, kamu rawat bumi. Ini sekarang mereka hancurkan bumi. Bom-bom gitu. Betul. Artinya sedikit tentang perjuangan Titiang yang Tuaji Panto yang memurnikan kembali PHD ini kita kira-kira. Benar perjalanan dia itu nih. Memang sesungguhnya kita harus tracking dulu dari titik mana mulai membias. Ini istilah pemurnian itu kan adanya upaya-upaya dumun membiaskan. Nah, ketika pembiasan itu terjadi jauh melenceng, kan orang akan terangsang untuk melakukan istilah bahasa Inggrisnya itu get back, kembali ke asal atau restorasi istilahnya. Nah, itulah pemurnian, sehingga pemurnian itu kita murnikan dulu. Ini konsep leluhur juga pemurnian. Nah, dari pemurnian itulah dijadikan tonggak untuk meluruskan kembali sejauh mana penyimpangan atau pembiasan yang sudah ada. Aten Tuaji mendukung kan betul-betul luar biasa nih. Oh iya, karena dia menikmati loh. Udah ada uluwatu, udah ada ini, udah ada itu, kita cuma ngerawat, melestarikan dan
Bila perlu bagaimana kebudayaan nyepi itu terjadi di Moskow, terjadi di Finlandia. Betul. Gitu. Karena orang-orang sana kan pragmatis, jangan dan banyak dikuasai oleh ratusan untuk mendominasi dunia. Jadi niki matur suwun semua niki sakapur sini sedikit tapi dan nika anak Pak Haji ring anak pira nika cekap ring semetone tentang perjuangan yang sareng sami mengembalikan ini ke jati dirian budaya agama Hindu Bali Nusantara niki jangan mana didukung oleh semeton yang lain juga terutama mendukung perjuangan PNI pemurnian ini dong ya? Iya, cuman niki titik yang membedakan. Seseorang akan mendukung jika kalau kita bicara murni, seseorang itu tahu apa sebenarnya kemuliaan, kelebihan lah istilahnya. Karena manusia-manusia sekarang niki kan banyak pakai rasio, kalau sing ada gunanya, sing ada lebihnya, kadang-kadang mendukung itu agak sulit. Nah, sekarang gerakan dari pemurnian ini program-program dan itu harus dipahami ketika memang sudah dipahami Realisasi. dan itu kemuliaan leluhurnya dipahami dan apa yang sudah ditami sekarang kita juga merasakannya. Dipertahankan. Iya, mereka pasti akan Dukung nggih. Nggih, matur suwun semua niki Tuan Haji ini dukungannya dan tapi dan nika kita akan terus berjuang niki dan memang support yang sangat penting niki sareng Tuan Haji sareng teman-teman yang lain semeton Hindu Bali Nusantara. Matur suwun semua rahayu. Ngene unggah wedang niki. Nggih. Om Santi, Santi Om.